Allah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali saya hadir di BLI. Sebetulnya saya dapat WhatsApp jam 3 tadi dari Wakil Bupati untuk hadir di Tonsek 2 baru. Situ rombongan Pemda di Nurul Mubarak, rombongan Pemda. Saya bilang saya sudah terjadwal di BLI. Saya lebih memilih bertemu dengan Pak Rozi dan jamaah BLI sekalian. Kebetulan sudah terwakili juga jamaah Nurul Mubarak itu mantan ada di sini. Kali ini saya ingin kembali mengupas tentang sirah dan kita ngambil pelajaran dari sejarah para nabi. Dan kita lihat nanti beberapa ayat yang menjelaskan tentang sejarah ini. Al-Qur'annya lumayan kecil, mata sudah mulai kabur. Baik, Bapak Ibu sekalian, Ibu nggak ada ya? Udah lama sih nggak kemari? Baru 2 bulan. Yang penting jangan nggak datang lagi lah habis kampanye ya. Ya Pak Ketua. Minum dulu Pak Ketua. Ngantuk ya Pak Ketua. Masya Allah. Anak sakit di rumah. Oh begadang ya. Jamaah sekalian, maghrib ini saya mau kembali bicara tentang sirah, sejarah. Dan kali ini saya mengangkat sejarah tentang Nabi Ayub. Dikisahkan di dalam surat Al-Anbiya. Surat Al-Anbiya itu judulnya tentang para nabi. Salah satunya itu surat Al-Anbiya menceritakan tentang Nabi Ayub. Kita baru saja masuk bulan Muharram, selesai Zulhijjah, Zulqaidah, bulan haji. Kita memperingati peristiwa korban dan kisah Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Ibrahim ini bapaknya para nabi. Anak cucunya itu banyak jadi nabi. Makanya di beberapa khutbah saya bercerita tentang teladan daripada Ibrahim alaihissalam. Khususnya dari sebagai seorang ayah.
Nah, Nabi Ayub ini juga keturunan Ibrahim. Kalau di khutbah Idul Fitri Jumat saya bicara tentang hubungan komunikasi ayah kepada anak, dan itu dialog dalam Al-Quran, diantaranya Ismail dengan Ibrahim. Nah, sekarang kita lihat Ayub. Kita lihat dulu silsilah keturunannya. Ibrahim punya berapa istri? 2. Ada yang belum 3. Ibrahim punya 2 istri. Istri pertama Sarah. Tapi ada mengatakan kisah 3. Oh gitu ya? Yang satu tak kenal. Oh gitu ya. Saya pun tidak paham. Setahu saya 2. Yang dikenal 2. Oke. Yang kita mahfum secara umum itu 2 ya. Hajar, Sarah dan Hajar. Sarah nggak punya anak bertahun-tahun, ya kan? Menyarankan Ibrahim menikah kembali dengan Hajar. Ini saya pernah sampaikan ini beberapa bulan yang lalu. Hajar kemudian melahirkan anak, namanya Ismail. 12 tahun kemudian setelah Ismail lahir, maka Sarah pun ternyata melahirkan anak, namanya bukan Cera ya. Ishak Cera apa ini? Ishak. Oke. Jadi Ishak dan Ismail ini sepupu. Sepupu namanya tuh. Satu ayah ya. Satu ayah beda ibu. Oke. Adik-beradik ini satu ayah, cuma beda ibu. Kemudian, dan ini semuanya jadi nabi gitu. Ishak jadi nabi, Ismail jadi nabi. Dari keturunan Ishak, saya tahu ada 2 anak. Nggak tahu saya ada yang lain. Satu Emus, yang kedua Yakub. Dari Nabi Yakub, Yakub jadi nabi ini, udah cucu dari Ibrahim ini. Yakub jadi nabi, punya anak namanya Yusuf. Yakub punya anak berapa? 12. 2 dari berbeda ibu juga, 10 dan 2. Dari 2 anak yang anak Yakub tadi, salah satunya Yusuf. Yusuf, Yakub jadi nabi semuanya. Ini keturunan Ibrahim. Kita ingat kisah Yusuf kecil dibuang oleh saudaranya karena cemburu sama Yusuf. Dan ternyata Yusuf menjadi manusia paling tampan. Ratu pun naksir sama dia. Ini dari nabi semua. Di sebelah kiri Ishak tadi punya anak namanya Yakub dan Emus. Emus punya anak itu Ayub. Ada perselisihan. Ini Ayub di keturunan keberapa dari Ishak? Ada perdebatan. Ada yang bilang anaknya Emus, ada yang bilang ini keturunan kesekian, sebab istri Ayub namanya Rahma binti Yusuf binti Yakub. Jadi ada yang mengatakan istri Ayub ini itu anaknya Yusuf. Nah, Yusuf tadi udah keturunan keberapa ini? Keturunan ketiga dari Yakub. Nah, jadi yang jelas silsilahnya itu dari Nabi Ayub ini dari Ishak. Ya. Kakeknya Ishak, kakeknya lagi Ibrahim, itu Nabi Ayub. Artinya Nabi Ibrahim ini anak cucunya menjadi nabi. Nah, begitu hebatnya
seorang ayah dan kakek yang bernama Ibrahim. Sekarang kita mencoba melihat kisah Nabi Ayub. Nabi Ayub ini seorang yang kaya. Dia punya pertanian yang luas, punya peternakan yang banyak. Pak Ketua, Pak Lubis punya peternakan kemudian diuji oleh Allah. Nah, ini ada kisah Nabi Ayub sih juga. Coba lah ternak ayam. Habis kabar. Saya dengar juga ya. Saya bilang sama dia nanti buat kelompok. Pak Udin, ntar lagi udah punya kebun di Bulut ya. Yang akan pensiun ini buat kelompok ya. Nanti kita support APBD. Nah, Nabi Ayub dia punya peternakan dan kebun yang luas. Punya anak berapa? Berapa anak Nabi Ayub? Hah? 1. Nah, 11 kurang. 11 tambah 1, 12. Nanti kita cek lagi sama. Setahu saya 12. Ya Pak Abdul. Setahu saya 12 anak Nabi Ayub. Dia punya peternakan luas, perkebunan luas, anak 12, sehat walafiat. Tiba-tiba Allah menguji Ayub. Nah, saya masuk tentang ujian Nabi Ayub. Satu persatu kenikmatan Nabi Ayub itu dicabut Allah. Pertama, ternaknya habis semua, mati semua. Pada zaman dia orang yang paling banyak memiliki ternak. Belum apa-apanya kita Pak Lubis. Belum berapa ekornya kita ini. Itu pun udah pusing kita ini. Dia paling kaya dengan ternaknya di zamannya. Lalu kemudian Allah menguji Ayub dengan 3 ujian. Ujian pertama, seluruh kekayaannya habis. Ternaknya semua mati. Ladangnya, kebunnya semua terbakar. Tapi dia terus beribadah. Hebatnya Nabi Ayub ini, nanti kita lihat ayatnya. Pak Abdul juga namanya. Ada 3 Abdul nih, Abdul. Persis film Piramli, 3 Abdul. Siap-siap surat Al-Anbiya ayat 83. Ujian pertama Allah mencabut kekayaannya. Ujian Pak. Tapi nanti di ujung kita lihat di mana akhir ceritanya. Dia terus beribadah. Hartanya itu sudah habis. Dia orang paling kaya. Kadang orang paling kaya, orang kaya, dia nggak peduli lagi sama jabatan. Kalau model saya nih masih ngejar jabatan. Belum kaya lagi. Biasanya orang-orang kaya super tajir tuh gak peduli lagi sama jabatan, karena sudah terpenuhi semuanya. Nabi Ayub punya segalanya, tapi kemudian ujian pertama Allah cabut itu. Ternaknya semua mati, kemudian kebunnya semua terbakar, habis. Jatuh miskin lagi dia. Yang kedua, Nabi Ayub punya 12 anak tadi. Satu persatu anaknya diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Saya punya anak 6 orang, 1 anak angkat, 7 anak saya. Saya berdoa panjang umur lah. Tidak tahu saya kalau salah satu dicabut nyawanya sekuat apa gitu. Mungkin kita beda-beda sayangnya sama mereka, tapi secara umum kita sayang semua. Kalau kita diuji dicabut 1 anak kita, tidak tahu saya seperti apa rasanya, beratnya menghadapinya. Nabi Ayub 12 anaknya diwafatkan semuanya satu persatu. Terasa gimana ujian Nabi Ayub ini? Kita nggak sanggup. Error.
Ya, tapi lagi-lagi terus Nabi Ayub beribadah. Satu anak yang diwafatkan. Terus saja dia beribadah. Masuk ujian yang ketiga. Apa ujian ketiga? Sakit. Ada yang mengatakan sakit kulit yang tak pernah penyakit itu ada sebelumnya. Kalau sakit kita paru biasa yang membuat kita enggak sholat, ingat lagi Nabi Ayub. Atau kita punya penyakit yang lain. Kenapa saya bicara sirah? Karena ada pelajaran besar di dalam sirah. Kenapa itu menjadi ayat-ayat dalam Al-Quran? Supaya menjadi pelajaran bagi kita. Tadi hartanya sudah habis, anak-anaknya yang dia cintai di atas dunia ini melebihi apa sih yang kita cintai? Kalau enggak anak, istri masih lebih cinta kita anak kita dibandingkan istri. Mohon maaf saya. Harta lebih cinta kita sama anak kita. Dan yang ketiga penyakit. Penyakit kesehatannya yang tidak pernah penyakit itu terjadi sebelumnya. Penyakit kulit yang membuat tubuhnya itu membusuk. Ada riwayat yang mengatakan dia menerima ini selama 7 tahun. Ada yang mengatakan 18 tahun. Ini kita punya penyakit masing-masing. Harusnya ada sakit. Tidak ya? Ada. Sikit. Lutut. Kayak mana? Belum parah kan? Tidak parah kan? Oh. Abdul ada sakit. Mudah-mudahan sehat ya. Jaga kesehatan. Karena kesehatan ini mahal sekali. Soalnya ini Pak Abdul ini dampingi saya. Hampir tiap hari juga saya melayani orang sakit. Sekitar 5 hari yang lalu tuh orang Kemang. Jam 11:30 telepon. Dia sudah bawa anaknya ke tempat patah tulang. Anaknya kelas 1 SMP. Jam 8 malam main-main lari-lari. Tabrakan tapi sesama badan. Tangannya terjatuh ke bawah, nekan. Patah rupanya di ronsen di Sulawesi. Dua-duanya patah jadi huruf S tangannya. Dia bawa jam 9 itu sampai jam 10 ke Kemang dekat rumahnya untuk diobati oleh dukun tulang. Tidak sanggup dukun tulangnya. Ini patah ini, tidak sanggup lah. Ternyata dibawa. Dia nelfon saya 11:30. Udah saya bilang, kebetulan dia PHK dari PTAD, BPJS-nya sudah nggak aktif. Nggak mikir itu. Udah kerjaan nggak ada, operasi nggak sedikit duit. Saya bilang, bawa ke Sulawesi. Kalau rumah sakit Pemda, saya yang tanggung jawab. Tapi kalau rumah sakit swasta, agak pusing saya ngurusnya. Nah, bawa 11:30 bawa ke Sulawesi, ronsen. Jam 12 saya datang. Kebetulan istri saya bangun, saya ajak. Jam 12 Pak di Sulawesi, ronsen langsung. Saya telepon direktur Sulawesi. Jam 12 saya telepon direktur Sulawesi. Tolong ini dihandle. Alhamdulillah diangkat jam 12 direktur. Ditangani lah. Dokter besok segala macam. Saya hampir setiap hari mengalami yang begitu Pak. BPJS-nya nggak hidup, udah 2 tahun, mau dibayar, nggak ada duit. Saya jaminkan di rumah sakit Sulawesi, besok paginya saya urus. Besok paginya saya urus ke dinas kesehatan. Karena ternyata tulang tidak ditanggung BPJS. Nah ini sudahlah BPJS-nya nggak hidup, dihidupkan pun nggak ditanggung. Mana beratnya ini? Apa nggak pusing dia kepala sebagai seorang ayah? Tadi kebetulan saya rapat Pak pagi di Bapeda. Saya mimpin rapat pansus rencana pembangunan jangka panjang 20 tahun
Jadi 20 tahun pertama pelelawan itu sudah selesai tahun 2025. Disusun lagi yang 20 tahun ke depan. Termasuk saya undang RPP, saya ketua pansusnya. Tadi pagi Mas, saya bilang yang mewakili Pak Mabrur. Mabrur lagi, konco juga. Saya bilang Pak Mabrur, RPP, bapak-bapak RPP, ini harus punya data analisa. Berapa investasi kita begitu besar? Dia bilang tadi, rayon itu 33,4 triliun. Tapi berapa angka kemiskinan yang bisa diturunkan di angka itu? Itu harus ada ngukurnya, harus ada angkanya. Karena miskin kota di Kerinci itu banyak juga. Sebab saya menghadapi itu hampir setiap hari. Jadi efek perusahaan hadir dengan investasi, meningkatkan perekonomian, tapi tidak bisa dihiraukan, ada faktor kemiskinan juga yang tercipta. Apalagi termasuk saya mengundang direktur Musimas Pak, pabrik kelapa sawit. Itu buru-buru hari yang lepas nganggrek sawit itu. Jadi konsultannya saya undang juga yang dari UNRI, dia bilang ini agak kemana-mana dulu Pak, belum Nabi Ayub nih. Oh ya, ini masih ada waktunya. Jadi ada dokter tenaga ahli dari UNRI, dia bilang para buruh sawit itu Pak, itu mereka tidak tercatat dalam angka kemiskinan. Kenapa? Dia bukan pengangguran, tapi penghasilannya jauh di bawah UMK. Tidak tercatat Pak, dia bekerja. Itu yang menyebabkan kok ekonomi kita nggak bagus-bagus amat. Nah ini intermezzo lah, ini melihat kondisi sekitar Pak. Nah saya balik ke Nabi Ayub. Dia jatuh miskin, anaknya diwafatkan semuanya. Yang ketiga penyakit Pak, dan nggak ada BPJS waktu itu, nggak ada jam kesda. Dan dia sakit 18 tahun sampai dia harus dikucilkan Nabi Ayub oleh keluarga dan masyarakatnya karena sudah menimbulkan bau. Dan dia masih terus beribadah 18 tahun itu kepada Allah. Sampai pada titik Nabi Ayub kesulitan beribadah, baru dia mengadu kepada Allah. Buka Pak suratnya, surat Al-Anbiya ayat 83. Ketika dia kesulitan beribadah, dia berdoa kepada Allah. Itu doa yang Allah tulis dulu, surat Al-Anbiya 83. Apa katanya? Coba baca Pak Abdul. Kuatkan ya. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyad dhurru wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Lanjut, satu ayat lagi. Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami. Cukup. Bapak beralih ke surat Shad, surat ke-38 ayat 41. Saya jelasin ini dulu Pak. Pada saat titik dia kesulitan beribadah, baru dia minta tolong, mengadu pada Allah. Ya Allah, udah nggak sanggup ini dengan penyakit ini, udah mengganggu ibadah, dan dia berdoa kepada Allah. Tadi dibacakan, wa ayyuba isnada rabbuhu anni, dan Engkaulah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Lihat doanya.
dia sampai kepada titik kepasrahan kepada Allah. Semua kita punya problem, Pak. Jangan bilang saya anggota dewan nggak punya problem. Kita punya problem, Pak, semua. Pak Ketua punya problem, Pak Akunting punya problem. Nggak ada kita yang nggak punya problem. Problem pekerjaan, problem keluarga, anak, masa depan, penyakit. Tapi lihat Nabi Ayub, belum apa-apa ujian kita dimulai Nabi Ayub, tapi terus dia beribadah. Sampai pada titik dia kesulitan beribadah, dia berdoa kepada Allah dan dia pasrah. Engkau yang Maha Penyayang ya Allah. Kemudian Allah jawab, fastajabna. Jadi kata-kata fa itu menunjukkan dua kegiatan. Kata sambung dari dua kegiatan. Dia berdoa, lalu Allah mengabulkan. Fastajabna. Begitu cepat sekali Allah mengabulkan. Di ayat yang lain, Allah perintahkan Ayub untuk menghentakkan kakinya setelah dia berdoa. Kemudian keluarlah air, mata air, lalu mandilah dengan air itu dan sembuhlah dia. Buka surat Shad, surat ke-8 ayat 41. Kita lihat, baca lagi, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wadkur abdana Ayyub idnada rabbahu anni massaniyash syaitanu binusbin wa adab. Ingatlah akan hamba kami Ayub ketika dia menyeru Tuhannya, sesungguhnya aku diganggu setan dengan penderitaan dan bencana. Urqud birik hada muhtasalun baridun wa syarab. Allah berfirman, hentakkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna wa dzikra li ulil albab. Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikiran sehat. Wahud biyadika diukam fadlid bihi wala tahzan inna wajadnahu sabira ni'mal abd innahu awwab. Dan ambillah ikat rumput dengan tanganmu, lalu pukullah dengan itu, dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia sangat taat kepada Allah. Baik, cukup. Jadi kalau kita hubungkan surat Al-Anbiya tadi dengan surat Shad, ini kisah Ayub. Setelah dia berdoa, dia fastajabna di dalam surat Al-Anbiya. Lalu Allah kabulkan doanya. Setelah itu kemudian Allah perintahkan dia menghentakkan kakinya, lalu keluar air itu untuk dia mandikan, dan sembuhlah dia langsung. Sembuh. Bayangkan, saya teringat, kenapa saya ceritakan orang-orang susah tadi, Pak. Ya, kalau saya hubungkan dengan sulitnya tadi Ayub, sampai dia itu diasingkan. Sampai diasingkan karena baunya. Ada yang mengatakan dia itu diasingkan di dekat pembuangan sampah. Saya mendengar kisah itu netes juga air matanya. Tapi dia terus beribadah.
beribadah sampai di titik dia kesulitan beribadah, dia mengadu kepada Allah. Lalu Allah kemudian kembalikan dia kepada posisinya semula itu. Fastajabna, Allah kabulkan doa ya. Apa yang terjadi kemudian? Pertama, dia sembuh dari penyakitnya. Setelah dia sembuh, ada juga kisah di mana rumah tangganya yang kacau gitu. Istrinya itu setia dia ngirim makanan di tempat pengasingan Ayub di dekat pembuangan sampah itu. Dia terus ngantar makanan sampai dia nggak punya duit lagi. Gimana? Ada riwayat mengatakan dia jual rambutnya. Ketahuan sekali sama Ayub, dia larang jual rambutnya itu untuk tukar sama makanan. Dia kasih ke Ayub. Betapa miskinnya itu. Ketahuan, dilarang sama Ayub. Kemudian ketahuan lagi, karena dia nggak punya cara lain. Ketahuan lagi jual rambut untuk makan Ayub. Sampai Ayub itu melarang dia untuk berjanji kalau dia sembuh dia akan cambuk istrinya. Ada kisah konflik lah suami istri. Nah, kita nggak melihat panjang tentang itu. Saya nggak mendalami juga panjang tentang konflik mereka. Tapi ada konflik. Apalagi kita lagi diuji ya Pak. Nggak mungkin nggak ada konflik itu. Harta, kesehatan, anak. Akhirnya dia sembuh. Kemudian yang kedua, dia kembali dengan istrinya dengan baik. Allah kembalikan anak-anaknya. Setiap lahir kembar. Nabi Ayub setelah selesai dari sakitnya, istrinya tuh melahirkan 6 kali. Setiap melahirkan kembar. Berapa anaknya? Balik 12. Dan yang ketiga, Allah kembalikan kekayaannya. Kembali dia berternak, kembali dia berkebun, pelan-pelan, akhirnya kaya lagi. Berapa menit saya lagi? Saya mungkin bisa di masjid lain nanti ada janji juga. Jadi enak juga janjian di masjid ya. Jamaah sekalian, 2 ayat tadi mudah-mudahan mengingatkan saya dan kita semuanya terhadap 2 hal. Saya bawa ke penghujung tausiah saya 2 kesimpulan dari kisah Nabi Ayub. Pertama, berusahalah untuk istiqomah beribadah seberat apapun ujian yang datang kepada kita. Dan rasanya ujian yang sampai kepada kita belum seberat Nabi Ayub alaihissalam. Mau ujian apa kita bilang? Ujian harta, ujian anak, ujian penyakit. Belum ya Pak Lubis ini? Belum. Jangan kendor ibadah kita. Malu kita sama Nabi Ayub yang sampai dia nggak bisa ibadah baru dia berdoa kepada Allah. Saya tahu ujian Bapak-bapak. Setiap kita punya ujian yang berbeda. Saya juga punya ujian yang berbeda. Bapak juga punya ujian yang berbeda. Jadi yang pertama, saya mengajak diri saya dan kita semuanya untuk menjaga istiqomah kita untuk beribadah terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah titik kesabaran kita mendapatkan tantangan dan ujian. Apakah menjadi kendor kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Yang kedua,
pada titik kita diuji, apapun bentuk ujian kita. Saya sedang belajar untuk itu. Pasrahkan secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kemudian Allah menjawab dengan kata-kata fastajabna. Allah kabulkan. Karena kita sudah mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Hanya Engkau ya Allah yang punya kekuatan. Mungkin bapak-bapak pernah praktekkan ini. Saya juga demikian. Saya sama Pak Abdul ini keliling Pak, kampanye ke Siak, ke Pelawan. Tidak ada duit saya sebanyak orang lain. Dari 15.000 dukungan itu kayak mana caranya, nggak masuk juga di akal saya. Orang maju kabupaten habisnya 3 miliar, apalagi provinsi. Ada yang habis 7 miliar. Bapak mau tahu berapa habis duit saya? Malu pula saya nyampaikan. Nah, Bapak bisa kira-kira ya. Sampai ada yang ngomong di sore itu, provinsi itu, nggak duduk dia. Habis minyak goreng 10 ton. Dia bilang, gimana cara Abdullah? Saya habis 10 ton. Ada minyak goreng Abdullah sampai? Tidak ada. Saya pasrahkan Pak diri saya sepenuhnya kepada Allah. Allah yang maha memiliki kekuatan mengikat hati orang. Apapun persoalan kita, persoalan jabatan, harta, keluarga, ini terus berproses kan Pak. Masalah ini terus nggak pernah selesai Pak. Selesai masalah satu, datang masalah lain. Kadang-kadang selesai masalah itu datang 3 masalah. Yang anak lah yang jatuh dari motor pada saat yang bersamaan kita pula di pabrik kena SP1. Ya. Kadang selesai 1 masalah, 2 masalah datang setelah itu. Jadi pasrahkan secara total. Jangan ada dalam pikiran kita hebat, kita bisa menyelesaikan itu. Kadang-kadang iblis ini membisik dia. Bisa kau tuh menyelesaikan itu. Coba kau tidak selesai-selesai barang. Saya kadang-kadang Pak, datang juga ego manusia itu, iblis bisikin. Aku kan dewan, bisa selesai. Lupa tidak selesai. Kita lihat misalnya Musa. Ketika Musa dikejar oleh Fir'aun, sampailah Musa di penghujung, di pinggir sungai Nil. Mau kemana lagi dia? Di belakang dia Fir'aun dengan tentaranya, di depan dia laut. Maju mati, mundur mati. Mati Pak pilihannya. Apa yang dilakukan Musa? Berdoa kepada Allah, pasrahkan diri kepada Allah. Lalu Allah bilang apa? Pukul tongkatmu ke laut itu. Laksanakan. Sebab dia sudah pada titik pasrah, sepasrah-pasrahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan lagi berpikir gimana ya caranya? Gimana caranya? Allah yang punya caranya. Serahkan bulan-bulan sama dia. Tidak tahu kita caranya kayak mana. Udah serahkan sama dia. Ternak bapak habis, serahkan ke Allah. Serah. Bapak sakit, tidak kunjung-kunjung sembuh. Secara total serahkan kepada Allah. Mengadu sama Allah, menangis sama Allah. Bukan sama manusia. Mengadu sama Allah. Bangun tengah malam, mengadu sama dia. Pasrahkan sepasrahnya, tanpa ada berpikir kita bagaimana caranya. Allah yang menunjukkan caranya. Maka Musa kemudian diilhamkan, pukulkan tongkatmu ke laut itu, maka terbelahlah laut itu. Laut terbelah, tidak masuk di akal.
Tapi itu cara Allah. Depan kematian, di belakang kematian. Kalau Musa menghadapi kematian, Pak. Kalau kita menghadapi paling kebangkrutan, jabatan tak naik-naik, belum nyawa, Pak. Tapi pasrahkan diri kita sepenuhnya sebagaimana Musa pasrahkan dirinya kepada Allah, sebagaimana Ayub pasrahkan dirinya secara total kepada Allah. Allah yang berikan jawaban. Lalu Musa menyeberangi lautan. Setelah mereka sampai di hujung, kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikut mereka. Setelah mereka di tengah, ditutup lagi oleh Allah laut. Tenggelamlah Fir'aun dengan bala tentaranya. Allah kasih azab kepada Fir'aun. Saya sudah cerita beberapa waktu yang lalu tentang kisah Fir'aun. Bagaimana Fir'aun, qalu ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang maha tinggi. Lalu Allah kasih azab di dunia dan Allah tinggalkan jasadnya sebagai pelajaran bagi kita manusia. Musa, Ayub meletakkan kepasrahan secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berikan jawaban. Saya bilang tadi, ini proses. Saya juga begitu, Pak. Saya berbicara ini supaya juga mengingatkan saya. Kita selesai satu persoalan, muncul persoalan yang lain. Nah, supaya kita ingat, terus pasrahkan diri kepada Allah. Terus pasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun problem-problem yang datang terus kepada kita, mudah-mudahan Allah segera permudah berikan solusi terhadap persoalan-persoalan kita. Jadi dua saja kesimpulan saya dari tausiah maghrib ini. Pertama, dari kisah Ayub ini, jangan pernah berhenti turun kualitas ibadah, apapun ujian yang menimpa kita bentuknya. Yang kedua, sampai pada titik di mana kita perlu dan harus pasrahkan. Jangan ada pikiran kita mencari caranya. Ikhtiar itu tetap dilakukan, terus berusaha tetap. Itu bagian dari upaya basyariah, manusia tetap berusaha. Tapi caranya itu kembalikan kepada Allah, pasrahkan kepada Allah. Allah yang tahu caranya bagaimana nanti menyelesaikan persoalan kita. Saya cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat kisah Nabi Ayub yang Allah tuangkan di dalam kitab suci Al-Quran sebagai pelajaran iktibar bagi kita, setidaknya dalam dua hal tadi. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan. Yang punya penyakit, Allah angkat penyakitnya. Yang punya persoalan keuangan, ekonomi, Allah kembalikan kejayaannya. Punya persoalan anak, keluarga, Allah pulihkan kembali. Demikian. Berapa menit lagi? Kayaknya cukup. Saya mohon pamit saja untuk Isya di Masjid Raya rencana bertemu dengan teman. Saya cukupkan demikian. Terima kasih. Semoga Allah mengumpulkan kita di dunia ini, Allah mengumpulkan kita juga nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.